selamat sore dan selamat datang teman-teman Good Audience pada episode kedua kita kali ini. Hari ini kita akan mengangkat tema tentang Director's Point of View, a story atau script, dan dengan speakernya Mas Rudi Sujarwo. Perkenalkan, saya Lina Nurmalina selaku moderator yang akan memandu acara hari ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya tentang apa itu Good Talk. Jadi acara Good Talk ini merupakan acara webinar series yang dipersembahkan oleh Lintang Perkasa Waskita. Dan setiap bulannya Good Talk akan membawakan topik-topik yang berhubungan dengan profesi penulis skenario dan hal-hal terkait dengan profesi tersebut di industri perfilman. Nah, khusus hari ini kita akan membicarakan tentang satu hal yang sangat berhubungan dekat dengan penulisan skenario, yaitu penyutradaraan. Seperti bagaimana pandangan seorang sutradara terhadap sebuah cerita atau skenario, kemudian apa saja kontribusi sutradara dalam pembuatan skenario, dan sebagainya. Nah, melalui topik ini, kami berharap dapat membantu teman-teman Good Audience dalam berkarya. Acara ini tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan dari sponsor kami, yaitu Cinemark. Dan sebelum mulai acara, saya ingin membacakan beberapa tata tertib ya. Tata tertibnya sebagai berikut. Hadirin memasuki Zoom meeting menggunakan keterangan link yang dikirim pada email masing-masing setelah mendaftarkan diri dari Google Form. Kemudian hadirin wajib melakukan pengaturan nama sesuai nama saat pendaftaran. Host akan mematikan suara atau audio seluruh hadirin selama sesi webinar. Kemudian host akan kembali menyalakan audio bagi hadirin yang mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab. Hadirin diharapkan menggunakan virtual background yang linknya dapat diakses dalam kolom chat. Hadirin diharapkan untuk mengikuti seluruh rangkaian acara dengan tertib, dan seluruh rangkaian acara tersebut akan direkam dan disimpan oleh panitia untuk dokumentasi. Hadirin diwajibkan untuk mengisi form evaluasi yang akan diberikan di akhir acara. Sekian untuk tata tertibnya, dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut speaker kita, Mas Rudi Sujarwo. Oke. Langsung aja. Siap. Oke, speaker kita hari ini adalah seorang sutradara yang sudah menghasilkan karya-karya seperti siapa nggak kenal ya dengan AADC, Ada Apa Dengan Cinta, kemudian Garuda di Dadaku yang kedua, Mengejar Matahari, dan sebagainya. Nah, Mas Rudi ini juga merupakan pemenang sutradara terbaik dalam Festival Film Indonesia 2004 melalui filmnya Ada Apa Dengan Cinta, mengalahkan filmnya sendiri yang juga masuk nominasi pada saat itu, yaitu Mengejar Matahari. Keren banget ya, udah tingkatannya tuh udah moksa gitu, bisa mengalahkan diri sendiri. Oke, Mas Rudi, halo. Halo Mas. Hai Mas. Nggak ada suara. Halo. Mas. Nggak ada suaranya. Boleh. Perkenalan suaranya. Halo. Tapi suaranya Mas Rudi udah masuk. Kecil kok. banget. Kecil banget. Halo Mas. Halo. Kecil dari sananya kecil. Halo. Kedengarannya kecil banget. Halo Mas Rudi. Halo. Udah dengar Mas? Halo. Halo Mas. Mas Rudi. Halo. Halo.
saya mau tuh. Mas, sudah dengarkah? Halo? Teman-teman, mohon maaf ya, sepertinya kami ada masalah teknis, tapi kita sedang menanggulanginya. Sebentar. Oke, sambil menunggu Mas Rudi ini connect kembali ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Mas Rudi ini sutradara dari beberapa film yang memulai di Garuda di Dadaku yang kedua, kemudian ada Mendadak Dangdut, di Malang, dan masih banyak lagi. Beliau juga selain menjadi sutradara adalah produser dari beberapa film seperti Janji Hati, Mengejar Matahari, kemudian beberapa film lainnya. Oke. Nah, di sini juga ada beberapa award yang didapat, yaitu Piala Citra untuk Best Director, kemudian ada juga Festival Film Bandung untuk Commendable Film Director, dan Video Award untuk Best Director. Halo Mas, piye Mas Rudi? Piye kabare? Mohon maaf ya teman-teman, ada sedikit kesalahan teknis. Halo Mas Rudi, gimana? Udah oke? Oke dong. Mendung. Halo Mas.
Halo Mas, gimana Mas? Udah oke? Halo, oke ya Mas? Bisa kita mulai? Oke, oke. Oke, mohon maaf semuanya ya. Sebelum mulai acara, saya ingin menginformasikan dulu bahwa sepanjang acara nanti kita akan menggunakan Slido ya untuk sesi Q&A-nya dan juga ada the door prize di link Slido ini. Nanti linknya akan dikirimkan melalui chat ya, nanti ada. Oke, kemudian nanti silahkan diakses aja. Halo, Mas. Udah oke belum, Mas? Tapi suaranya nggak ada, Mas. Halo. Ya, halo. Tadi ada tuh. Halo. Belum ada suaranya, Mas. Halo. Sekarang bisa nggak? Aduh. Ah, ya tapi gue nggak bisa dengerin situ. Oh gitu. Waduh, bagaimana Iya, ini? that's the point. Nggak ada dua device gitu ya, Mas, yang bisa diinin. Halo? Teknologi bikin repot. Nggak bisa Gimana, denger Mas? saya. Nggak bisa dengar? Sekarang? Masih nggak bisa juga? Nggak bisa denger sama sekali. Halo? Kecil banget. Mana sih kok nggak dites sih? Halo, halo? Nggak trial sih yang aneh. Halo, Mas? Halo? Kalau saya bisa buat ngomong ini punya kamu nih. Mas Rudi bisa dengar, Mas? Kebetulan kalau dari kami nggak bisa mendengar suara Mas Rudi. Kira-kira bisa nge-setting kalau dari mic-nya itu dari handphone Mas Rudi aja nggak ya? Tapi untuk suaranya itu tetap dari headset. Caranya dari mana? Oh, sudah ada, Mas, suaranya? Hilang. Oh, tapi sempat hilang. Ini kan harusnya bisa langsung denger nih, makanya saya juga bingung. Kan tadi kan gini doang. Gini doang. Ya nggak bisa, nih jangan deh. Juga saya udah gini doang, nggak ada. Ini diambil. Apa nggak ada, saya nggak pakai apa-apa. Yo, kalau kamu malah di mute. Ya, udah deh tadi. Nggak ada.
Bisa dengar lagi. Oh, di rumah ini nggak bisa. Coba ngomongnya. Udah kedengeran nggak? Ini oke? I'm checking out that body, that body, that body. It's a kind of strange love. Took so long to figure out the stranger I got, the stranger I love is fine. Di sananya yang pasti orang tadi kenceng. Gua udah dari tadi mulai. Kini masa yang kan datang, mari bersama hadapi, raih cita untuk sentosa. Jangan bimbang, ragu, tegak tiada kata jerah dalam perjuangan nanti. Tanamkan kepastian dalam meraih cita yang menjadi harapan. Jalan berliku dalam kehidupan, deburan hikmah semata. Masa yang bahagia menanti di sana. Namun tanpa kerja nyata dan doa pada yang esa, kiranya kan sia-sia. Raih cita untuk sentosa, jangan bimbang, ragu, tegak tiada kata jerah dalam perjuangan nanti. Tanamkan kepastian dalam meraih cita yang menjadi harapan. Jalan berliku dalam kehidupan, deburan hikmah semata. Masa yang bahagia menanti di sana. Namun tanpa kerja nyata dan doa pada yang esa, kiranya kan sia-sia. Tanpa kerja nyata dan doa pada yang esa. Halo, selamat sore. Piye, Mas? Aman? Masih mute, Mas? Bisa dengar kok? Bisa? Oke. Biasa lah.
Iya, Jagoan mungkin ini terakhir keluarnya. benar. Mungkin karena di luar mendung, hujan, membuat hari kita. Tapi kita harus tetap ini dong, cerah ceria. Ya Apalagi dong. kita bertemu dengan para good audience yang good semuanya, dengan sabar menantikan kehadiran kita berdua. Oke, kayak langsung aja kali Mas ya, kita ke topik bahasan. Jadi karena kita hari ini membahas tentang director point of view, jadi yang mau kita bahas salah satunya adalah apa sih yang dilakukan oleh sutradara sebelum skrip itu jadi, gitu Mas. Jadi Oke. pendapat Mas Rudi sebagai sutradara terhadap skenario yang sebelum selesai dibuat. Mungkin Oke. bisa dari beberapa contoh film Mas Rudi seperti AADC mungkinnya yang sangat fenomenal itu. Iya. Ya, Jadi silakan. kalau ADC waktu itu kebetulan Mira sama Riri waktu itu ngobrol sama saya, memanggil saya tepatnya, mereka menawarkan ada 3 sinopsis sebenarnya, 3 sinopsis. Tiga-tiganya saya disuruh baca mana yang saya interest, mana yang apa ya, yang saya tertarik untuk bikin dan bisa pakai soul lah at least. Tiga-tiganya saya baca, nggak cepat-cepat. Tiga saya baca mungkin dikasih seminggu 2 mingguan. Pokoknya kalau saya ready ya oke, kasih kabar. Nah dari tiga-tiganya itu 3 hal yang berbeda sebenarnya waktu itu. 3 sudut pandang yang berbeda lah pokoknya. Ketika saya baca, saya ngerasa ada satu sinopsis yang menarik nih, ada sisi ininya. Kemudian saya melihat satu sinopsis lagi yang ini, yang bagian sananya menarik nih. Nah, jadi akhirnya saya bilang ke mereka bahwa saya suka semua. Ada satu sisi yang di sininya bagus, ada satu sisi yang di sininya gue suka. Akhirnya kita komit, decide untuk akhirnya bagaimana kalau kita gabungin aja ya, yang lo suka sama yang kira-kira ini ceritanya akhirnya bisa ke arah mana nih. Toh karakternya sebenarnya sama, cuma porsinya beda-beda. Di sinopsis 1 cintanya lebih besar, di sinopsis 2 rangga banget, yang ketiga itu combine lah, something like that ya. Akhirnya saya bilang ya udah kita combine aja gimana. Udah akhirnya di rewrite lagi sinopsisnya, di combine akhirnya, dan pas kita baca ini seru nih akhirnya gitu loh. Jadi tapi judulnya kita pakai yang di sinopsis yang ketiga waktu itu ada, karena Ada Pedangan Cinta tuh judul sinopsis yang ketiga itu waktu itu awalnya sih itu. Oke. Nah, jadi menurut aku awalnya tuh memang bagusnya pada saat itu saya belajar bahwa produser yang mengajak saya waktu itu dan scriptwriter waktu itu, produser terutama ya, itu memang berusaha untuk ketika kita meng-hire atau melibatkan sutradara, mereka berharap soul dari sutradara itu ada dari awal udah bagaimana membawa cerita ini ke penonton. Bukan sekedar tulisan aja dan lo syuting produksi gitu loh. Jadi mereka memang berharap ketika gue ngajak Rudy, gue butuh soul-nya Rudy di film ini, jadi dia harus suka dulu, dia harus tertarik dulu, dan dia harus tahu mana yang mau dia bawa ke penonton dan seperti apa dan bagaimana ngebawa ke penontonnya. Itu yang saya rasakan pada waktu itu. Oke. Itu juga semua ide cerita itu udah sama Mas Jujur Itu Prananto. tiga-tiganya kalau nggak salah sinopsisnya tuh nggak ada yang Mira bikin, ada yang Riri bikin, ada yang Mas Jujur baru setelah kita komit sinopsis yang mana baru habis itu ke Mas Jujur. Oh begitu. Ya jadi kita dulu waktu itu, baru habis itu ke Mas Jujur, baru kita triangle waktu itu. Produser, sutradara maupun penulis. Oke. Jadi kalau konsep seperti itu, kontribusi Mas Rudi sebagai sutradara itu sangat besar ya, karena kan itu skenario itu belum jadi gitu, mentah banget gitu kan. Iya. Cerita itu. Nah menurut saya itu yang menurut saya memang paling tepat ya, karena kan ibaratnya gini loh, kalau lo udah milih siapa yang mau mendirect film ini atau sutradaranya siapa, pasti kan ada harapan kenapa dia yang lo pilih. Betul. Berarti lo butuh nyawa dari sutradara itu dong. Nah nyawa itu nggak mungkin dengan skrip jadi. Nyawa itu harus bagaimana karakter dibikin dari nol. Ya ini yang ADC itu saya belajarnya begitu. Dari awal, dari sinopsis, dari karakter yang ada, and then kita develop sampai lama kok itu, sampai kita benar-benar convince bahwa the character is there gitu, believability-nya, dan memang sesuai dengan apa yang kita mau capai gitu, the character ya.
And then the story-nya dari situ berkembang gitu loh. Tapi Cinta dan Terangganya itu dan teman-teman itu udah waktu itu udah sangat tajam, makin tajam dari hari ke hari, dari minggu ke minggu tuh makin tajam tuh. Jadi dan ketajaman mereka kan berproses ketika salah satu sutradaranya ada di tengahnya yang nantinya akan menerjemahkan ini ke penonton kan. Itu. Betul. Terus pemilihan untuk mungkin ini agak sedikit ini ya, out topik sedikit sih. Waktu itu kan pemainnya juga Dian Sastro, yang dia juga bermain di Bintang Jatuh. Apakah memang itu udah ditentukan dari situ? Atau misalnya kadang-kadang kan gini ya, kayak saya sebagai penulis saja kalau misalnya udah ditentukan yang main siapa, itu biasanya lebih enak gitu Mas. Jadi apakah itu... Jadi gini, mereka jatuh cinta dengan Bintang Jatuh dan Dian Sastro, iya. Makanya ngajak saya. Tadinya mereka mau meremake Bintang Jatuh, tapi Bintang Jatuh udah dibeli rights-nya waktu itu. Nah, di kepala Miramari waktu itu udah jatuh cinta sama Dian Sastro kan. Saya sebagai sutradara minta kesempatan untuk tetap mencari dulu yang lain sampai akhirnya kita putuskan siapa yang terbaik, dan kalau memang pada saat itu akhirnya Dian yang terbaik, ya udah dia. Gitu. Dan produser dan waktu itu Riri dan Mira waktu itu menyetujui. Jadi mereka tuh memang yang itu sebenarnya itu yang paling ideal ya, ketika memang kalau sutradaranya yakin bahwa that's the best way, ya menurut aku dan tidak saya kan tidak bilang bahwa jangan Dian, kan enggak juga. Saya cuma tolong kasih kesempatan kita dan gue dan kita terutama untuk kalau memang kita cari udah amburadul yang terbaik tetap Dian, oke, let's do it gitu loh. Itu waktu itu saya gitu. Meskipun produser waktu itu sudah berharap Dian, karena buat keyakinan saya aja, karena kan kita bicara ada karakter, ada 5 orang cewek soalnya. Ya kan? Ketika 5 orang cewek ini akhirnya memang yang karakter cintanya yang paling kuat adalah salah satu karakter yang main siapa misalnya gitu. Kalau memang yang lain udah diputer-puter akhirnya tetap Dian yang paling menyolok dan paling karismatik, ya harus Dian. Nah, kalau berbicara soal ini Mas, apa prosedurnya itu kalau misalnya ide ceritanya berasal dari sutradara kayak gimana nih Mas? Kalau ide prosedur kalau ide cerita dari sutradara itu terjadi di film saya kayak misalnya Sembilan Naga dan Mengejar Matahari ya. Nah itu ide dari saya ceritanya, tapi kita nggak punya skripnya. Nah akhirnya ide cerita itu dikembangkan oleh siapapun yang bisa bikin skripnya paling bagus. Nah itu kalau saya begitu. Nah ketika itu Sembilan Naga yang nulis Monty dan Mengejar Matahari waktu itu Titin kan. Nah dua-duanya ketika kembali ke saya dengan tadinya kan cuma sekedar cerita tentang si ini, udah gitu aja kan. Ketika mereka kembali dengan minimal 25 halaman pertama dan saya baca dan oke nih. Nah oke itu dalam arti gini, harapan saya dari sutradara yang mempunyai ide cerita itu tercapai lewat karakter-karakter yang diciptakan oleh Monty dan Titin waktu itu gitu. Karakter-karakter itu, kemudian peristiwa-peristiwa yang dihadapi dan dilewati oleh karakter-karakter tersebut sesuai dengan harapan yang saya bayangkan ketika itu. Nah, itu kalau misalnya memang kita baru ada ide cerita, kemudian ada orang lain menulis, menurut saya ketika 25 halaman pertama itu karakter yang sudah tercipta dengan baik dan sesuai harapan kita, dan peristiwa yang dilalui oleh karakter itu juga sesuai itu artinya gini, nggak harus plek-plek sama gitu, tapi bahkan bisa kadang-kadang mereka menulis lebih bagus peristiwa dan karakternya yang lebih solid gitu loh. Nah, menurut saya itu yang terjadi kalau misalnya memang ide cerita dari kita tapi belum ada penulis. Itu Mengejar Matahari film pertamanya Titin ya, Titin Watimena ya Mas? Iya, waktu itu dia sebenarnya asisten sutradara saya, kemudian dia menawarkan diri untuk, Mas saya coba menulis. Ya udah Tin, coba deh 20 halaman pertama lo kasih gue deh gitu. Waktu itu dia tapi kita udah ngobrol banyak tentang karakter sih sedikit, tapi saya nggak ngobrolin bahwa dia akan nulis. Jadi akhirnya ujung-ujungnya tetap sama sih, dari yang pertama tadi yang kita diajak, kemudian ide cerita dari saya itu ujung-ujungnya tetap satu sih, karakter yang diciptakan itu apakah kita sepakat untuk bahwa itu yang memang kita ingin hadirkan, itu sih sebenarnya sih kuncinya tetap di situ kalau menurut saya, karena karakter itu mewakili soul kita masing-masing, baik produser maupun sutradara.
Betul sekali. Nah itu menurut aku. Betul, Mas, emang paling enak itu sih kalau nulis tuh based on karakter tuh enak banget. Yes, setuju. Oke, kemudian masih berbicara tentang prosedur gitu ya. Nah, kalau apa bedanya dengan prosedur kalau ide itu dari IP, seperti misalnya dari buku atau dari komik atau dari apalah gitu ya. Ya, bedanya apa, Mas, kalau prosedur secara prosedur? Ini open aja ya. Ya. Jadi kalau pengalaman saya sih ini mungkin beda-beda ya setiap sutradara ya. Kalau saya waktu itu dapat satu film gitu yang sudah final jadi gitu ya, draft 10 apa berapa gitu. Ada dua kemungkinan sebenarnya kita bereaksinya. Pertama, kita berusaha untuk menyukainya dan berusaha mencari cara untuk ini bisa jadi gue banget karakter itu. Kan karakter itu kan selalu ada ya di dunia ini, kan karakter itu ya ada juga. Tapi kita mungkin nggak deket mungkin gitu awalnya. Tapi kan kita bisa berusaha mengenal karakter itu. Kita bisa berusaha untuk memahami karakter itu, bagaimana dia bereaksi terhadap sebuah peristiwa misalnya. Nah itu. Nah yang bahaya itu ketika kita menerima yang udah jadi, dan kita nggak merasakan apa-apa. Akhirnya tulisan itu hanya kita terjemahkan dalam bentuk visual tanpa ada nyawanya. Bahwa film itu sukses dan box office, banyak yang terjadi. Tapi saya mungkin yang kehilangan cuma satu, dan itu nggak dirasakan audiens juga sih. Audiens kan taunya ya entertaining, ekspektasi mereka tercapai kan beres. Tapi kadang-kadang itu mungkin nyawa dari sutradara itu nggak ada di situ sebenarnya. Gitu. Makanya banyak kita melihat sutradara-sutradara mungkin yang filmnya box office sampai 10 kali, tapi dianya kita nggak kenal. Itu banyak juga. Itu sebenarnya bukan karena dia nggak terkenal. No, dia terkenal, followernya banyak. Tapi orang hanya melihat dan merasakan filmnya. Orang tidak merasakan kehadiran dirinya dalam film itu. Itu nggak bisa dibohongin sih. Karena kan sebenarnya logikanya kan itu sutradara juga di media juga banyak pasti orang filmnya sukses. Tapi akhirnya kan penonton bisa membuktikan sendiri dan merasakan sendiri bahwa ketika filmnya gue suka, yang gue lihat di filmnya, gue nggak lihat siapa di belakangnya, karena gue nggak kebayang itu, emang nggak ngerasain itu gitu, dan nggak penting juga gitu. Itu ya nggak salah, cuman ya itu banyak terjadi, dan yang penting filmnya nyampe ke penonton suka kan beres juga nggak masalah kan sebenarnya kan. Iya. Iya kan. Ada cuman jawaban moral. Nyawa kita sebagai sutradara itu kita curahkan di situ, karena a film by Rudi Sudjarwo kan, a film by X gitu, a film by itu kan berarti kan nyawa lo udah ada di dalam karakter dan cerita itu. Nah, tapi kalau gini Mas, itu kan posisi sebagai sutradara gitu ya. Nah, Mas sendiri kan memproduseri beberapa film juga kan. Ya. Nah, itu ininya gimana Mas? Beda lagi treatmentnya. Nah, kalau misalnya kita sebagai produser ada dua kemungkinan ya. Saya ada yang sebagai produser dan sutradara, itu yang kayak Mendadak Dangdut misalnya. Ya, enaknya kalau kita sebagai sutradara dan produser, kita pas mau bikin filmnya, membangun ceritanya, kita udah tahu sekaligus di kepala kita mau budgetingnya gimana. Itu yang paling praktis banget. Kita tahu kita punya duit berapa, kita tahu lah mau syutingnya lokasinya berapa, di mana, berapa hari bisanya. Akhirnya bisa malah menurut aku bisa mempraktiskan prosedur, di mana ketika penulisan dilakukan, saya udah langsung bisa bilang ke penulis misalnya, bro, ini lu bikin tapi yang gue bisa syutingin deket-deket Cilandak ya misalnya gitu, kayak Mendadak Dangdut kan semua di Cilandak sih. Karena kita nggak ada budget untuk misalnya ke luar kota misalnya. Pokoknya lu bayangin nih tempat-tempatnya di sini nih. Terus pemainnya segini ya, udah bisa kita atur gitu tuh. Karena lokasi itu kan juga menentukan kita budget kita gitu. Nah, ketika lokasinya yang cuma sehari cuma 200.000 kita sewa, kemudian tempatnya juga crowd-nya juga nggak yang ribet, tapi mereka bisa kita kontrol, itu lebih enak. Jadi pas nulis itu udah ibaratnya ini nulis tapi lokasinya udah tahu di mana bayangannya dan batasan-batasannya udah tahu. Jadi ibaratnya kita udah tahu halaman bermain kita seberapa besar dan seberapa jauh. Itu. Enak juga sebenarnya. Itu perfect. Nah, tapi nggak perfectnya ini.
ada jeleknya juga, Lin. Apa tuh Mas? Jeleknya ya lo ngebatasi diri lo dengan ruangan bermain lo. Kan kadang-kadang kalau ada orang yang mikirin, kita cuma mensutradarai, ada hal-hal yang kadang-kadang kita jadi gini loh kan gue bisa dong ngambil di sana dong. Nah itu kan itu asik loh. Nah kalau kita kan kalau misalnya sebagai yang tahu duitnya berapa, budgetnya berapa kan, udah nggak bisa sana, lupain deh, kita sini aja dah. Udah ada gitunya, jadi udah secara tidak langsung kita sudah berkompromi sendiri tanpa lo disuruh gitu. Nggak masalah juga sebenarnya, asal memang kita kayak saya misalnya mendadak dangdut gitu ya, itu kita bikin dengan memang asumsi bahwa kita bikin dengan segala keterbatasan, tapi gimana caranya hasilnya tetap bisa dinikmati dan layak misalnya gitu. Nah ketika kita sadari itu udah nggak ada kompromi menurut aku. Itu bukan kompromi, itu konsep. Tapi keren itu, saya masih ingat kok itu lagunya juga. Kalau saya nyanyi karaoke itu masih ada tuh. Jadi kalau kita berpikir bahwa mengdevelop cerita dan karakter ini sudah dengan konsep lokasinya gimana, sudah dengan konsep kita cuma punya budget berapa lama kita syuting, itu jadi konsep, bukan jadi kompromi menurut aku. Beda dengan gini nih. Beda dengan ada skrip datang ke kita, wah ini skripnya dibaca, kita bayangannya gini. Wah ini bisa harus gini nih. Oh, ini harus ada ledakan nih misalnya gitu. And then suddenly, sorry lo, tapi duitnya nggak cukup buat ledakan. Nah itu lebih nyebelin. Iya, daripada memang kita konsepin di awal bahwa kita create this character, kita create this story, tapi dengan batasannya udah dang dari nol. Udah harus dari nol. Tapi kalau skrip jadi, and then batasan itu datang setelah skrip jadi, itu lebih berat. Dan 2 kali kerja menurut aku jadinya gitu. Jadi menurut aku sekarang paling ideal tuh kalau memang kita udah punya ibaratnya gini deh. Kalau lo di kantong lo udah punya 100.000, ya lo jangan ke Grand Indonesia, lo ke ITC aja. Misalnya. Ibaratnya gitu loh, ngapain lo ke sana, beli apa gitu. Atau kalau kita udah punya duit cukupnya cuman buat di Pujasera, warung, ya jangan ke restoran di Senopati. Ya kan? Maksudnya kita tahu lah gitu. Nah, itu sih menurut aku sih, daripada lo kasih bro, terserah lo mau makan di mana lo, ayo silakan makan, ya tapi di dompet lo ternyata cuma ada 100.000, ngajak lo, ibaratnya gitu loh, bro, gitu kan. Iya, lo ngajak makan di mana-mana, lo cuma punya 100.000, kemudian tadi pertama ngomong, gue punya 100.000 nih, lo mau makan di mana, nah kan enak kan? Iya. Gitu. Oke. Berikutnya nih, kalau tadi kan sebelum skrip jadi ya, jadi sama-sama lah gitu ya kita ngobrolinnya. Nah kalau misalnya skrip yang udah jadi itu Mas, kalau nggak salah kan contohnya kayak di mana Kambing Jantan ya? Iya. Nah itu. Nah kalau kayak gitu gimana Mas? Iya. Nah, itu kalau kayak Kambing Jantan misalnya, itu memang skrip udah jadi, udah draft ke sekian malah tuh, dan dengan 3 penulis waktu itu kan, ada Molly Surya, ada Salman Aristo, ada Molly Surya yang bikin? Molly Surya, Salman Aristo, sama Raditya Dika. Ya, jadi ketika datang ke ke tangan saya, kalau udah draft 10, draft 9, draft sekian itu kan berarti ini skrip sudah melalui proses yang semestinya. Ya kan, bayangin 3 penulis handal, produser sudah sampai ke draft sekian. Artinya kalau ke tangan saya, itu saya udah melihatnya beda dengan skrip yang lain yang memang juga final. Saya udah harus respect skrip itu, sudah melalui banyak proses. Beda dengan skrip datang ke saya, tapi kita lihat misalnya draft 1 misalnya, itu beda. Ya kan? Tapi kalau udah 3 penulis yang respectable, kemudian sudah draft sekian gitu ya, ketika di tangan saya udah harus respect itu. Artinya ada dari diri kita sebagai sutradara yang kalaupun ada nyawa lo mau masukin situ, nyawa lo itu lo masukin dalam koridor-koridor yang sudah ada, tercipta. Kalau lo bongkar semua dari nol, lo bisa digebukin satu negara lo. Ya iyalah, 3 penulis respectable, belum produsernya, nyesel gue nawarin lurut, gitu lah gitu. Ya kan? Nah, jadi apakah itu kompromi? Enggak. Menurut aku itu respectable move aja. Memang sesuatu yang kita respect. Nah kalau respect itu masih jauh lebih baik dibanding
lu terima jadi skrip, lu tinggal bikin, lu nggak taruh nyawa lu. Karena ketika kita punya respect terhadap karya itu atau karakter itu, sebenarnya kita sudah taruh nyawa kita tanpa kita sadari sebenarnya. Gitu kan, artinya lu nggak mau bikin itu jelek-jelek amat gitu loh. Lu mau itu tetap ada lo-nya misalnya gitu kan. Tetap ada solo yang masuk, tapi lu juga dengan koridor-koridor yang sudah diciptakan oleh proses mereka itu gitu. Gitu. Nah itu dari draft yang ke-10 itu, tapi belum final draft kan Mas, waktu itu? Dikit lagi. Jadi final draftnya cuma draft yang berikutnya kalau nggak salah. Jadi ketika aku terima draft yang udah kesekian itu langsung aku reading. Nah reading itu kan juga ketika reading itu kalau menurut aku tuh hal yang penting juga. Pentingnya gini, yang tadinya tulisan itu pas menjadi visual dan dibawakan oleh pemain yang punya nyawa, itu hidupnya bener nggak sesuai dengan apa yang tadi kita bayangkan? Atau nyawanya bener nggak sih? Dialog-dialog yang tercipta di skrip kemudian dibawakan oleh aktor-aktor yang kita udah lolos casting itu. Jadi itu juga akhirnya menentukan apakah adegan itu perlu kita adjust apa enggak. Karena biar bagaimanapun ketika itu masih sekedar tulisan ya sekedar tulisan. Ketika sudah dibawakan oleh aktor yang udah punya nyawa, ya kita harus, kalau disuruh milih, penonton harus merasakan yang mana ya, yang punya nyawa lah yang pasti. Ya kan mereka kan nggak dikasih tulisan di bioskop atau di film kan, mereka dikasih karakter yang memang punya nyawa untuk membawakan dialog-dialog tersebut dan peristiwa yang dilalui. Kalau sewaktu Mas Rudi menjadi produser gitu ya, terus skripnya juga udah ada, baru kemudian misalnya kalau bukan Mas Rudi yang mendirect gitu ya, terus ini skrip udah ada, nah itu pun prosedurnya sama juga. Nah, itu bisa macam-macam tuh. Jadi saya ada beberapa kali gitu memproduksi sebuah film, tapi bukan saya yang ngedirect, orang lain yang ngedirect, dan skripnya itu udah jadi gitu ya. Itu ada dua kemungkinan. Apakah si produser itu misalnya akhirnya hanya menjaga supaya ini film bisa diproduksi dengan lancar dan baik sesuai budget dan secara kreatif tercapai, itu aja bisa. Jadi saya nggak terlalu harus masuk terlalu jauh terhadap skripnya. Gitu. Artinya saya juga harus bisa bekerja sama dengan si sutradara untuk supaya bisa berjalan produksinya dengan lancar dan mencapai kreatif yang diharapkan oleh skrip tersebut. Itu satu. Kedua, ada skenario lain yang dimana misalnya sebagai produser, tapi sutradara lain, terus skripnya udah jadi, kita di posisi yang misalnya memastikan bahwa proses produksi berjalan dengan lancar, itu satu. Kedua, secara kreatif, skrip itu benar-benar diterjemahkan dengan tepat oleh si sutradara. Nah ini biasanya kalau saya memproduksi sebuah film yang sutradara yang muda, yang baru gitu ya, yang saya percaya, yang masih bisa saya drive dan saya kontrol untuk misalnya, at least pas lo latihan reading, gue lihat playbacknya, minimal actingnya nggak ngawur, minimal lo mengadegankannya believable, sesuai dengan skrip yang memang waktu itu kita baca. Karena menurut aku itu adalah proses yang paling tepat. Ketika lo sudah melihat adegan itu dalam bentuk reading dan udah dalam bentuk visual video, kan kelihatan ini sebenarnya jadian kayak apa, udah kelihatan dengan ininya, dengan actingnya, TikToknya, aksi reaksi si karakter dan lain-lain itu kan udah kelihatan di situ. Jadi menurut aku reading yang di videoin itu paling tepat untuk menjadikan bahan untuk kita judge apakah this is ready apa enggak. Director udah ready nggak untuk mendirect itu, aktor juga udah ready nggak? Karena menurut aku itu kelihatan di situ bahwa tuh masih cemen mainnya tuh, chemistry-nya belum dapet, pacing-nya belum nemu nih. Itu kan di situ kelihatan. Sebelum kita lanjut ke berikutnya, itu juga yang berlaku di kalau di Garuda di Dadaku hanya sebagai sutradara aja Mas ya. Itu kan juga skripnya dia udah jadi ya. Nah,
ada hal yang agak berbeda di Garuda Dadaku 2 itu. Karakternya memang sudah ada karena saya melanjutkan karakter dari Garuda Dadaku yang pertama. Tapi saya dilibatkan di dalam proses pelatihan diri terhadap dengan skrip dokter dari Los Angeles waktu itu. Saya penulis, produser itu ada di satu ruangan bersama dengan skrip dokter yang kita hire waktu itu dari luar negeri, Hollywood, untuk melatih dan memberikan pemahaman kepada kita untuk bagaimana sih untuk meng-create karakter yang bagus dan lain-lain, dan saya ada di situ. Meskipun di Garuda Dadaku 2 itu itu 5 elang sebenarnya. 5 elang yang begitu. Itu kan sama timnya. Garuda Dadaku 2 sama 5 elang tuh setipe lah ini ya. Itu ya itu 5 elang itu kita dari awal skrip dokter sama Garuda Dadaku 2 kalau nggak salah itu skrip Garuda Dadaku 2 juga skrip dokternya sama kayak yang kalau nggak salah gitu. Jadi saya dan penulis dan segala macam memahami hal yang sama mengenai bagaimana karakter dan peristiwa itu akhirnya tercipta gitu loh. Minimal di situ. Tapi kan kalau Garuda Dadaku 2 saya udah harus bisa merespek Garuda Dadaku yang pertama. Jadi tinggal masalah, oke, gue sebagai sutradara dikasih yang kedua nih, mau kita apain? Nah, kalau gue sebagai Rudi Sudjarwo misalnya, yang kedua harus banyak main bolanya. Itu kalau saya. Karena yang pertama kan udah banyak drama sama bola. Bolanya kan dikit. Ya. Nah, kalau gue sebagai sutradara yang disuruh untuk Garuda Dadaku 2, ya gue berharap yang ini benar-benar film bola gitu loh. Makanya kita kencangin di bolanya waktu itu. Nah, waktu itu produsernya memang juga sama itu, memberikan kesempatan kepada si sutradara saya untuk memberikan nyawa saya yang lebih di yang kedua ini. Oke, sebelum kita selanjutnya membahas tentang skrip yang disukai oleh Mas Rudi, kita mau ngajak the good audience untuk melihat dulu cuplikan dari Sembilan Naga dan Mengejar Matahari. Siapa tahu belum ada yang lahir waktu itu, atau mungkin kalaupun ini ada yang lupa misalnya ya gitu. Silakan teman-teman dari Gutok mungkin bisa menyiapkan cuplikannya. Rosmina, namamu seperti bunga mawar. Bisa tolong jelasin kalimat ini ke dia? Tolong bilang gini. Nanti saudara saya Lenny akan berani ngomong ke kamu. Apapun yang dia bilang, tolong tersenyum. Bung. Apa barusan itu tadi? Pengampunan. Tapi bukan untuk saya. Oke, keren banget nih film. Selanjutnya mungkin bisa diinin ke Mengejar Matahari ya, teman-teman. Terima kasih.
Ardi. Ini saudara gue. Gue perawat lu deh. Gimana ya? Gue punya matahari sendiri. Matahari. Iya, di sini juga. Satu kisah cerita tentang Di hidup gue udah terlalu banyak orang yang masuk terus pergi lagi. Tapi hanya ada yang dalam hati itu adalah lu, sahabat sejati gue. hidup bersama. Pakai dong otak. Ngasih luntang lampung saja sudah coba kuatkan. Makna cinta tetes air mata mengalir di Persahabatan kita berempat rusak, lu mau perbaiki? Hah? Bisa? kita takkan berhenti mengejar. Wah, anak emang jadi masalah kita dari dulu, tau gak sih, Ra? Kita pernah ngelaporin dia ke polisi, sampai dia masuk penjara. Tajamnya pisau Kamu gak berantem lagi kan? Di, kamu janji sama aku. goyahkan cinta antara kita menyambut ruang. Jadi, matahari itu punya rumah susun ini? Wih, keren banget ya film. Jadi ini cerita yang tadi Mas Rudi bilang ya, punya ide terus dilempar ke penulis. Masih mute, Mas? Masih mute. Apa yang nge-mute gue nih? Nggak tahu. Itu kan Vita kayaknya. Oke. Nah, tapi prosedurnya gimana sih, Mas? Maksudnya ketika punya ide itu gitu ya, apakah misalnya gitu ya lagi nongkrong-nongkrong kayak saya kan dengan Lintang misalnya lagi nongkrong terus gini, gue punya cerita kayak gini nih, atau udah Mas bikin paling enggak misalnya dalam bentuk sinopsis dulu gitu loh, terus diajukan ke penulisnya, apa gimana, Mas? Enggak, kalau Mengejar Matahari itu sudah kegelisahan lama sebenarnya. Gue pengen banget, karena di karakter-karakter itu kan sebenarnya ada bagian yang benar-benar karakter yang karakter kita ada di situ gitu, gue ciptakan sendiri gitu. Jadi aku membayangkan waktu itu gue pengen punya film judul tentang ini judulnya Mengejar Matahari, itu udah ada di bayangan saya udah lama. Judulnya harus Mengejar Matahari ya somehow. Nggak ngerti kenapa gue. Ada orang lari-lari itu gara-gara nonton film Korea waktu itu pokoknya. Waktu itu nonton film Korea, makanya akhirnya itu mengubah saya di filmmaking juga, karena pacing saya tuh menjadi tiba-tiba temponya nggak secepat sebelumnya, lebih take my time, lebih lambat, lebih santai gitu. Mengejar Matahari 9 Naga tuh setipe tuh, yang shotnya nggak cut-cutnya cepet gitu kan, gitu. Itu karena habis nonton film Korea tuh aku ngerasa bahwa ini adalah cara yang lebih tepat buat gue komunikasi lewat film tuh lebih cocok gue ke Korea daripada ke Hollywood saya ternyata pada saat itu. Dan Mengejar Matahari itu karena udah ada kegelisahan lama yang pengen banget bikin film friendship. Judulnya itu, friendship tuh gini, simpelnya gini. Apa sih arti persahabatan sebenarnya? Apakah orang yang misalnya selalu menepati janji? Apakah orang yang kalau itu sahabat nggak sih kalau tiba-tiba, gue ntar jam 5 ke rumah lo ya, tiba-tiba nggak ada kabar, itu sahabat atau bukan? Sederhana itu. Terus apalagi gitu ya, apa sih yang mendefinisikan bahwa lu sahabat sejati itu apa? Itu selalu menjadi pertanyaan gue soalnya. Temen banyak, tapi yang sahabat sejati itu yang mana? Itu yang selalu menjadi pertanyaan gue. Nah, waktu itu udah ada di kepala gue, kira-kira harus ada 4 orang, harus itu udah ada. Tapi selebihnya udah penulis. Nah, kalau 9 Naga itu kegelisahan untuk membuat film yang pasti filmnya gini, gue pengen bikin film yang jagoannya tuh kumisan semua, nggak tahu kenapa. Iya, jagoan di Indonesia waktu itu di tahun-tahun beneran, pokoknya laki-laki, ya kan, mereka bukan karakter yang
tumbuh dan hidup yang positif gitu ya, maksudnya karakter yang off, yang maksudnya yang banyak kegelap, sisi gelapnya dan segala macam, tapi persahabatan juga tetap. Kuncinya kan sama, Mengejar Mata Harimau Sembilan Naga itu persahabatan, bedanya itu persahabatan SMA, yang ini persahabatan dalam profesi mereka di kehidupan yang sangat gelap. Nah, cuman karena waktu itu gue habis nonton film Tombstone itu film yang Wyatt Earp sama Doc Holliday, itu jagoannya kan semuanya kumisan, bro. Iya. Nah, pengen banget gitu loh. Wah, keren juga nih kalau kita kumisin semua nih. Even Fauzi aja pas, Ji, lo harus tungguin ya, awas lo kalau nggak tungguin. Beneran. Nah, itu sampai gini, ketika kita tayang filmnya di salah satu universitas, nanya, ini pertanyaan yang sebenarnya polos tapi tolol menurut aku ya. Jadi gini, Mas, kenapa sih harus kumisan? Nah, gue jawabnya kan gini ya, loh, emang kenapa karakternya, emang kalau di Indonesia bikin karakter nggak boleh berkumis? Kan aneh ya, pertanyaan yang bahwa, kok kumisan? Loh, masa karakter nggak ada yang berkumis di hidup ini? Itu tuh aneh kan, jadi... Mungkin karena semuanya kumisan, itu kali Mas. Nggak, bukan. Masalahnya di film Indonesia waktu itu nggak ada yang kumisan pada saat itu. Ada zamannya Rano Karno terakhir. Pas ada Pedangan Cinta ke sini, itu nggak ada yang kumisan sama sekali. Karena kumisan nggak laku. Dianggap nggak laku maksudnya. Ya kan? Nah, makanya itu mungkin ya. Makanya pertanyaannya, kita anak mahasiswa, itu ngomong gitu. Gue ketawa aja, tapi agak tersinggung gue sebenarnya. Ini pertanyaannya tolol tapi polos, tapi ya udahlah. Mau gimana lagi. Nah, itu. Jadi itu, kita udah harus ada bayangan dulu menurut aku. Ada bayangan karakternya seperti apa. Apa yang mau kita angkat. Nilai-nilai apa yang mau kita angkat lewat karakter itu Mengejar Matahari Mas Sembilan Naga tuh udah, kita sebagai yang punya ide tuh harus jelas dulu bahwa kita punya karakter dan nilai yang mau dibawakan oleh karakter tersebut. Karena kalau nggak ada dua itu pasti jadi kemana-mana tuh. Ya. Nah, jadi kalau misalnya nih, karena ini kan idenya dari Mas Rudi, sempat ada ini nggak? Ini ceritanya nggak gini nih yang gue mau nih. Nah, gitu. ketika kita sudah jelas, jadi pas misalnya ketemu Monty sama Titin ya, kita udah ngobrol banyak, mereka sudah paham betul nilai apa yang diangkat, karakternya seperti apa, kecil kemungkinan itu meleset. Kecil kemungkinan itu meleset. Banget, karena gini, peristiwa yang diciptakan oleh Titin dan Monty pada saat itu, peristiwa kan hanya sekedar peristiwa sebenarnya. Itu nggak terlalu penting buat saya, tapi bagaimana karakter kita bereaksi terhadap peristiwa itu lebih penting. Nah, yang bahaya tuh yang agak apa ya? Ibaratnya kalau bahasa Inggris chasing your own tail ya. Lu berusaha mengejar buntut lu sendiri yang nggak selesai, nggak pernah habis gitu. Itu adalah atau perdebatan kusir, itu adalah ketika gini. Ketika lu berdebat mengenai kok lo bikin adegannya begini sih ke penulis ya, terus kok karakterku jadi gini. Menurut aku itu adalah tipe akibat dari ketidakjelasan yang punya ide cerita ya, mengenai nilai yang mau diangkat dan mengenai karakter yang mau membawakan nilai itu. Ketika mereka nggak tahu hal itu dan nggak yakin dengan hal itu, akhirnya mereka hanya berharapan bahwa adegannya seperti yang gue bayangin. Padahal adegan itu hanya sekedar peristiwa gitu. Kuncinya itu tetap di karakter dan nilai yang dibawakan oleh karakter tersebut. Itu kuncinya. Kalau kayak debat kusir sampai berapa ratus, menurut aku ada dua kemungkinan. Memang yang punya ide cerita nggak ngerti dia maunya apa, atau penulisnya salah memahami dia. Itu aja. Oke. Panjang urusannya kalau itu. Oke. Seru juga sih, tapi Mas. Yang seru lagi ya itu bahwa semua karakternya kumisan itu. Tapi memang menurut aku sih Lina mungkin dan tim juga setuju bahwa karakter itu kan memang mewakili nilai yang mau kita bawakan juga kan. Jadi menurut aku karakter dan nilai dari karakter tersebut, nilai apa yang the value, nilai hidup apa yang dibawakan oleh karakter tersebut itu emang udah integrated kan, itu nggak bisa dilepas. Jadi kalau itunya udah kuat, udah firm, aman. Jadi kalau misalnya penulis bertemu dengan sutradara yang nggak firm, nggak kuat, nggak yakin dengan itu, menurut aku mendingan penulisnya nanya, memperkuat itu pertanyaannya. Jadi misalnya Mas Rudi maunya
ini gimana? Apa nilai yang supaya si orang yang punya ide cerita akhirnya baru kepikiran, oh iya ya, jangan sampai nggak begitu, karena nanti jadi debat kusir itu, muter aja yang nggak selesai. Itu Lin. 2 film itu Mas Rudi jadi produser juga atau enggak? Iya. Oh sama ya. Jadi artinya kan. Ya, cuman kalau Mengejar Matahari kebetulan IP-nya dan yang meng-finance akhirnya kan Sinemat. Kalau 9 Naga kebetulan aku dan teman-teman patungan. Itu aja. Gitu. Ya, tapi artinya, TV Raca waktu itu dibeli sama Sinemat 9 Naga. Ya artinya apakah juga ada pertentangan atau ada problem, ada masalah apa gitu terhadap 2 film ini? Dia ketika dibawa ke produser? Enggak. Karena gini, kalau waktu itu Sinemat, sukanya saya sama Sinemat ya, saya berharap yang baru juga begitu. Pak Leo itu respect saya banget waktu itu, Leo Sutanto pada zaman itu. Jadi dia percaya sekali bahwa film yang dibawa oleh saya adalah film yang penting dan worth it untuk dia bantu. Oke. Itu menyerahkan aja ke Mas Rudi gitu ya? Karena kan saya udah bawa. Saya percaya deh sama kamu gitu. Gini, Pak Leo masuk sebagai orang yang memang mensupport film ini non-creatively. Financially, marketing wise, distribution. Enak banget tuh kalau dapat produser kayak gitu ya, Mas. Ya, bisa. Sekarang lebih zamannya OTT kan, lebih sangat bisa banget. Apalagi kan Sinemat juga kan ke depan kan berencana untuk luar biasa produktif. Oh iya, betul. Bersama Good Script. Wah, bersama Good Script, talenta nasional begini kan. Oke. Kalau gitu kita kayaknya udah langsung aja karena waktunya ya Mas, mohon maaf. Ya. Langsung ke sesi tanya jawab. Jadi teman-teman Good Audience, kita akan buka sesi tanya jawab, dan untuk teman-teman yang punya pertanyaan untuk Mas Rudi silahkan ke Slido ya. Ini jadi ada link nanti ya di kolom chat, kalian bisa menggunakan Slido di situ, kemudian dimohon untuk mencantumkan nama pada kolom pertanyaan, karena nanti akan kami panggil untuk menanyakan langsung pertanyaan kepada Mas Rudi. Oke, kita buka Slido-nya sekarang. Silakan ya teman-teman. Slido apa Play-Doh sih? Slido. Oh, itu. Play-Doh itu makanan buat bikin itu. Play-Doh. Oke, teman-teman, kami tunggu ya pertanyaannya. Pertanyaannya gila. Yang pakai bintang tuh, yang pakai warna merah tuh. Penulis tersinggung. Oke. Langsung saya panggil, nah ini dulu kali ya nih. Dari siapa? Andrea Zulkarnain. Silakan bertanya langsung boleh. Silakan Andrea. Ada kumis lah gitu. Mana? Saya bacain atau Andreanya mau ini? Andrea mana Andrea? Boleh loh, langsung nanya aja. Biar ini juga. Nggak enak sama penulis kalau dia. Kita tahu Andreanya yang mana. Andrea apa Andrea nih? Andre. Oke, Andrea, kalau nggak mau saya bacain deh kalau gitu. Mas Rudi, kalau sutradara juga bisa nulis skenario, buat apa ada profesi penulis skenario? Apa profesi ini akan terus relevan ke depannya? Terima kasih. Ini menarik nih sebenarnya pertanyaannya. Kalau menurut saya gini, ada suatu waktu di mana sebenarnya kita membuat sebuah film yang
kita banget gitu misalnya ya. Oh ini film gue banget nih, cerita dari gue yang nulis, gue yang direct. Tapi hal seperti itu tuh nggak bisa terjadi setiap hari sebenarnya, karena cerita itu kan banyak banget di dunia ini dan hidup ini yang kita harus angkat atau yang memang tergerak untuk kita angkat. Gitu. Dan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sebagian besar itu kolaborasi antara penulis skenario sama sutradara itu bisa menciptakan sesuatu yang mungkin tadinya tidak kita pikirkan gitu. Kadang-kadang gini, aku pernah produser, mensutradari, dan menulis waktu itu. Kadang-kadang ketika kita tahu banget yang gue mau, dan kita tahu banget karakter itu, kita jadi terlalu dekat sama karakter itu, jadi kita judgement-nya jadi agak-agak suka nggak tegaan sama karakter itu sendiri gitu kadang-kadang, dan nggak kurang tepat gitu. Jadi ada judgement yang akan lebih baik kalau kita berkolaborasi dengan penulis skenario lain gitu dibanding kita talk gitu. Jadi ada hal-hal yang kayak gitu. Tapi ada hal-hal juga yang misalnya kayak ada beberapa sutradara yang dia menulis dan hanya mendirect sendiri. Itu karena hanya dia yang tahu bagaimana menerjemahkannya. Kayak misalnya Wong Kar-wai. Kayak misalnya siapa ya? Ada beberapa sutradara luar negeri lah yang itu kalau penulis skenario yang lain yang nulis mungkin cuma sekedar buat nulis doang, tapi tetap nggak bisa menerjemahkan karena akhirnya kan dia yang bisa menerjemahkan itu. Bahkan ada yang kebalik. Ada yang dia cuma nulis apa hanya untuk guide aja, terus dia langsung shoot gitu loh, ada gitu. Jadi menurut aku kalau yang sutradara yang bisa menulis tergantung stylenya juga gitu loh. Maksud aku kalau dia adalah seorang sutradara yang hanya dia yang bisa dan mampu untuk menerjemahkan tulisan itu, ya mau nggak mau gitu loh. Atau hanya dia yang bisa menulis apa yang ada di kepala dia, ya mau nggak mau gitu. Artinya nih sutradara ini mungkin sudah bertemu banyak penulis dan nggak ada yang bisa menerjemahkan apa yang ada di kepala dia. Itu pertama. Kedua, mungkin ada hal-hal yang sifatnya pribadi banget yang dia tidak mau berkolaborasi dengan penulis lain karena itu mungkin sangat personal gitu loh. Jadi dia merasa bahwa itu dia kok, itu gue kok, itu hanya gue yang bisa ngerasain, hanya gue yang itu sah-sah aja. Tapi kebanyakan waktu dan sutradara yang seperti itu nggak banyak masalahnya. Jadi mungkin 80% itu kebanyakan sutradara akan bisa lebih baik menjadi sutradara ketika dia berkolaborasi dengan penulis skenario yang tepat, yang juga men-share kegelisahan dan rasa yang sama menurut aku gitu. Jadi begitu, atau bahkan sekedar hanya untuk misalnya dia yang nulis nih si sutradara, tapi dia butuh penulis skenario yang bisa menstrukturkan itu dengan baik karena dia orangnya jupalitan misalnya. Kadang-kadang bisa sesimpel itu juga. Tapi toh kan tetap melibatkan profesi penulis skenario di titik itu. Jadi ibarat juga kayak kita mau bangun rumah misalnya, kita arsitek, kita punya duit, kita mau bangun rumah, kan nggak mungkin kita bangun sendiri juga. Mungkin bisa lo bangun sendiri, tapi kan pasti ada batasannya. Bangunan seperti apa yang bisa lo bikin gitu loh. Nah, mungkin dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, termasuk penulis skenario, bangunan itu bisa lebih variatif bentuknya. Itu kalau dari saya. Mas. Tapi soal nggak tega terhadap karakter itu juga memang kami rasakan sih. Kadang-kadang gitu. Nah itu. Nggak tega sama karakter. Maka kalau Mbak Lintang selalu bilang gitu. Kita harus tega sama karakter supaya filmnya cerita kita jadi bagus. Betul. Oke, selanjutnya nih ada Dina. Hai Mas Rudi, saya Dina. Apa ada kesulitan yang besar dari salah satu film yang pernah Mas sutradarai? Lalu bagaimana mensiasatinya agar film tetap bisa syuting? Terima kasih. Ini kita bicara skrip aja ya. Kesulitan dalam menerjemahkan misalnya. Ya. Oke. Ada satu, saya nggak mau sebutin filmnya lah ya. Ada satu waktu di mana skenario udah hadir ke saya, udah draft sekian, produser udah approve, dan saya agak nggak enak sebenarnya untuk mengubah. Gitu. Karena kalau produser udah approve, pemikiran saya kan gini, kalau produser udah approve, berarti dia tahu dong bahwa ini sellable dan doable dan bagus. Ibaratnya gitu kan. Kalau penulis skenario bersama produser sudah oke, ya berarti kan menurut mereka udah oke, yang ngeluarin duit udah oke kok, yang produce juga udah oke, penulis juga udah oke. Nah, di titik itu kesulitan terbesar adalah ketika ini udah oke menurut mereka, sebenarnya dari hati kecil gue kan belum oke, but I have to shoot it anyway gitu.
Nah, kesulitannya adalah ketika kita nggak percaya dengan karakter dan peristiwa yang tercipta. Akhirnya pas kita shoot di lapangan, itu yang terjadi. Jadi kalau misalnya melihat film-film saya yang agak-agak gitu ya, itu mungkin itulah. Nah, itu nggak bisa bohong kita, bahwa kita kadang-kadang nge-shoot misalnya ya karena duitnya, atau karena nggak enak, karena apa gitu ya, ada. Dan itu akan kelihatan banget di filmnya gitu. Jadi memang kuncinya gini, peristiwanya asik nih ya, keren nih adegannya nih. Tapi kita nggak yakin bahwa masa sih dia bisa kayak gitu. Nah, itu aja udah something yang kita pas nge-shoot. Terus lo gimana nge-shootnya kalau lo nggak yakin dia mengalami peristiwa tersebut gitu. Bahwa dia bereaksinya seperti itu, bahwa dia akan mengalami hal itu, lo nggak yakin, gimana mau nge-shootnya? Kan lo harus say action and cut. Nah, itu bagusnya kalau ada waktu, kita akan ngomong sama si penulis skenario, terus misalnya Mbak atau Mas, ini adegannya kenapa bisa begini nih, gimana ya? Apa ya? Oh, aku nggak yakin ya. Nah, harusnya gitu. Tapi kalau kita sebagai sutradara udah terlalu gak enakan, terus kita nggak mau ngomongin itu, akhirnya menjadi bumerang tuh terhadap sutradara dan terhadap filmnya. At the end of the day, filmnya jadi kelihatan jelek pasti. Oke, nih kayaknya bakal banyak juga yang ingin bertanya soal ini nih, Mas. Ini nggak disebutin namanya, anonim. Mas Rudi tertarik untuk menarik scriptwriter yang belum ada nama nggak? Oke. Lo selalu. Ya waktu itu Titin pertama. Titin. Ya kan? Titin waktu itu kan Astrada, dia bukan penulis. Terus waktu itu saya bikin Stay With Me, itu penulis baru juga. Terus saya bikin Langit Ketujuh juga penulis baru. Tuh orang-orangnya ada di sini, saya lihat tadi namanya ditonton tuh, Vira Dewi itu. Dia penulis baru Langit Ketujuh dan luar biasa, tinggal di Australia lagi nggak ketemu langsung. Terus apa lagi ya? Banyak kok. Jadi memang menurut saya penulis itu kalau memang dia sudah punya jiwa dan passion untuk menulis, itu sebenarnya udah enak. Tinggal misalnya, kalau misalnya saya nggak bisa mengarahkan dia, kan tinggal saya misalnya suruh mereka misalnya ketemu sama timnya kayak Lina, Good Script, tolong dong, lu godok bareng nih sama orang ini nih. Kita team up dengan misalnya Lina, Lintang, dan tim Good Script untuk bagaimana membawa dia untuk menjadi satu kesatuan tim misalnya. Itu kan enak sebenarnya. Jadi kita bisa selalu memberi kesempatan kepada penulis baru, tapi penulis baru itu juga bisa belajar banyak dengan metode-metode yang prosedur-prosedur yang semestinya dilalui gitu misalnya. Gitu kan. Benar-benar. Kadang-kadang penulis baru juga punya ini sih, ide-ide yang keren-keren. Betul. Tambahan dikit lagi. Kadang-kadang setiap penulis itu kan beda-beda ya. Ada yang memang dia memang punya bakat yang memang sudah ada di dia. Misalnya gini, ada penulis yang aku nggak perlu mengikuti metode itu, terus dia nulis ternyata kita pas baca, anjir ini udah keren banget nih. Ada yang begitu, tapi ada juga yang enggak. Nah maksudku gini, sebenarnya kan prosedur-prosedur yang dilakukan oleh misalnya kayak Good Script dan segala macam, metode-metode ini, karakter diciptakan segala macam, itu kan sebenarnya supaya bisa semua tim yang terlibat dalam development dan produksi itu bisa mempunyai ekspektasi yang sama terhadap apa yang mereka ciptakan, sehingga pas komunikasi, pas development, pas praproduksi, pas produksi, pas pasca produksi, itu terjalin komunikasi yang satu arah gitu. Yang ngeri kan ketika si A merasa bayangannya karakternya begini, yang ini merasa bayangannya begini. Nah itu ketika terjadi itu bahaya. Nah dengan metode-metode yang kayak Good Script lakukan, ini bukannya menjilat ya, itu bagusnya adalah ketika memang kita itu membongkar semua dari nol, dan akhirnya semuanya bisa merasakan dan melihat bahwa oh iya ya, ibaratnya gini deh, kalau misalnya kita ada orang melihat lo dari kecil gitu ya, melihat lo dari kecil, lo tahu orangnya kayak apa pas udah tua. Nggak mungkin dia gitu tuh orangnya, orang gue tahu kok dia dari kecil. Nah ibaratnya development script sampai jadi film tuh ibarat begitulah, lo menciptakan sebuah karakter, tumbuh, berkembang dan segala macam, akhirnya ketika peristiwa terjadi, terus dia bereaksinya gimana, lo akan berpikir masa sih dia gitu. Nah, tapi kan kalau iya kenapa ya? Nggak mungkin, ya pasti ada alasannya deh. Nah, itu kan hal-hal yang kita bisa diskusikan tuh seru tuh sebenarnya gitu kan. Gitu. Ngomong apa? Oke. Kemudian ada nih, temannya Mas Rudi nih. Siapa? Edwin Robert. Hai Mas Senior, Mas Rudi. Aku Edwin Robert, teman Mas. Multiplot itu maksimal berapa karakter ya? Kalau karakter antagonis yang aku buat jadi jadi protagonis gitu kali ya?
Wah, ini sebenarnya lebih cocok Lina sama Broadskip yang jawab kalau ini. Ya kan? Ya kan, menurut aku sih multiplot itu ya bebas-bebasnya ya. Tergantung ya, gue nggak tahu teori-teorinya ya. Kebutuhan aja multiplotnya seberapa dan apakah itu seri, apakah itu satu one time film feature doang, itu juga kita harus tahu gitu. Karena kalau seri pasti multiplot itu bisa lebih beragam kan. Tapi kalau misalnya cuma 2 jam ya harus ada, nggak tahu itu tuh gimana caranya itu. Dan setiap tahun tuh pasti ada banyak metode-metode baru yang ternyata yang tadinya nggak bisa tuh, misalnya lebih dari beberapa plot, ternyata keluar satu film yang ternyata mematahkan itu misalnya kan. Jadi menurut aku itu selama penonton bisa merasakan yang harusnya dirasakan sih, aku rasa sih nggak ada masalah. Nah kalau masalah protagonis dan antagonis, itu menurut aku kita harus sepakat dulu protagonis itu apa, antagonis itu apa. Karena antagonis itu nggak selalu penjahat. Protagonis juga nggak selalu yang baik. Jadi memang itu harus sepakat dulu. Mungkin tim dari Lina dan Good Script lebih bisa menjelaskan. Mungkin sekaligus dijelaskan aja, Lin, dalam hal ini, Lin, supaya mereka juga mendapatkan insight. Yes. Kalau kayak gitu memang sebenarnya ya itu tadi yang Mas bilang juga, tergantung ininya kali ya, produk gitu. Apakah dia mau bikin series atau sinetron yang sampai ratusan episode, atau yang cuma memang film feature yang cuma 2 jam gitu. Jadi memang berbeda-beda treatmentnya sih gitu. Jadi kalau mau bertanya misalnya multiplot itu boleh berapa karakter ya itu tergantung medianya. Jadi agak susah sih jawabnya kalau untuk menjawab satu pertanyaan gitu ya. Itu sih. Gimana Mas Edwin, kalau mungkin mau ditambahkan lagi, silakan. Mohon maaf, sorry. Ya, silakan Mas Edwin. Aku udah lama berteman dengan Mas Rudi, cuma udah lama ini belum pernah ketemu langsung. Mas, dia kabarnya Mas? Alhamdulillah, Api. Iya. Mas, senior, mohon maaf. Ya, aku lagi coba nulis cerita untuk film. Bisa tolong bantu komen, tolong minta alamat email Mas, izin Mas. Iya, monggo. Nanti langsung ke panitia aja tuh bisa share ya. Oke. Thank you, Mas. Foto-foto sukses. See you soon ya. See you. Atau mungkin bisa di ini Mas ya, di Maudi itu ya. Aplikasi Mas Rudi yang punya tuh? Bisa. Nah, itu. Bisa. Ada tapi nanti takutnya dia maunya private dia pasti. Oh, gitu. Oke, siap. Sama-sama. Satu lagi ya, Mas, ini pertanyaannya dari Mbak Rina. Kalau cerita adaptasi dari novel, apakah si penulis novel harus terlibat langsung dalam pembuatan skenario-nya atau tak perlu karena sudah pengalihan hak cipta? Ada aku udah pernah mengalami beberapa pengalaman seperti itu sih. Kayak pertama Cinta Puccino, kemudian ada satu lagi kan Kambing Jantan ya. Nah, Cinta Puccino itu si penulis mempercayakan langsung kepada produser dan penulis skenario untuk menerjemahkan novel dia. Sutradara belakangan masuknya. Oke. Dan kalau Kambing Jantan itu jelaskan memang dia terlibat juga dalam penulisan skenario, penulis novelnya. Nah, ada kalanya juga mungkin kebanyakan bahkan itu penulis novelnya juga ikutan terlibat dalam penulisan skenario. Biasanya tuh kalau produser respect sekali terhadap penulis novel tersebut sehingga dia berharap takut untuk mengecewakan si penulis novel kalau skenarionya terlalu lari dari apa yang diharapkan oleh penulis novel. Biasanya itu untuk produser-produser yang memang sangat respect sekali bukan respect, maksudnya takut mengecewakan si penulis original novelnya. Biasanya akan mereka libatkan. Ada bagusnya, ada enggaknya. Enggaknya itu adalah ketika memang punya kesulitan penulis skenario untuk akhirnya menyamakan persepsi dengan produser dan penulis novelnya.
Karena kan dua hal yang berbeda itu, novel dan film. Secara format. Kalau film itu kan lo lihat, lo rasain. Novel lo bisa taruh, lo bisa imajinasikan, lo bisa bayangkan. Kalau film kan enggak. Kadang-kadang tulisan kayak misalnya, saya membayangkan dia kemana ya kemarin ya. Nah itu kalau tulisan kan lo bisa ngebayangin sendiri gimana membayanginnya. Tapi kalau skenario kan gambarnya apa ya ketika dia tuh membayangkan itu gitu. Nah itu kan lain ya kadang-kadang ya. Tapi tergantung ini ya sih bagaimana hubungan antara penulis novel, produser dan penulis skenarionya menurut aku. Kalau nggak salah Mengejar Matahari akhirnya dijadikan novel ya Mas? Iya, tapi itu kan berbeda ya. Itu kayak ibarat itu marketing things lah, kayak misalnya lumayan nih filmnya nih kalau misalnya kita jadikan novel juga, setelah itu tentang dia kan juga. Nah oke, tentang dia itu Stephen King tuh, tentang dia itu novelnya ada dulu sebenarnya, karena ulang tahun Melly waktu itu kita syuting cuma 4 bulan tuh, dari skenario 0 sampai syuting sampai tayang 4 bulan. 4 bulan, wow. Itu syuting tercepat saya sih waktu itu. Bukan syuting ya, maksudnya produksi tercepat saya dalam konteks yang high ini ya, high budget. Itu novelnya udah keluar duluan, tapi novel itu tercipta dengan Melly waktu itu memang sudah berdiskusi dengan kita mengenai skenarionya. Gitu. Oke, ternyata masih ada satu lagi Mas ya. Oke, apakah Mas Rudi ada tips untuk memvisualisasikan skrip yang keren tapi terbentur budget yang sempit, dan apa yang harus dikurangi atau ditambah di aspek kreatif? Dari siapa nih? Rai. Ini berbicara sebagai sutradara atau sebagai apa nih? Sebagai sutradara? Sebagai sutradara. Oke. Tergantung ini ya. Referensi kamu sih sebagai sutradara. Referensi visual kamu tuh seberapa kaya kamu di library di kepala kamu yang kamu bisa bayangkan visual tuh, karena itu menentukan langkah berikutnya. Kalau kamu nggak terlalu banyak referensi visual di kepala, ketika kamu membaca sebuah skenario dan terbentur budget, kamu jadi stuck tuh. Gimana bikinnya ya? Kayak gitu tapi budgetnya nggak ada. Nah, tapi kalau kamu sudah kaya dengan referensi visual, misalnya ya, ada satu peristiwa adegan di mana si perampok masuk ke dalam rumah, menembak-nembaki orang dan merampok. Budget nggak ada nih, ya kan? Budget nggak ada, gila nih kalau misalnya ini action banget nih. Nah, tapi kalau kamu referensi visualnya kaya, kan bisa gini misalnya nih, contohnya. Ya udah, kamera merekam yang mampunya dia rekam aja. Misalnya, ada satu film kok kemarin di Netflix. Ketika mereka masuk ke dalam, kita kasih lihat, terus kamera tetap di luar tapi. Kamera tetap di luar, malam waktu itu kan, terus di dalam tembak-menembaknya cuma kelihatan dari flashes lampu aja. Das, nggak kelihatan tembak-tembakannya. Jadi cuma isi suara sama lampu dalam di flash-flash aja seolah tembakan keluar. Habis itu mereka keluar udah bawa tas, udah bawa ini segala macam. Selesai. Dan habis itu kita kasih lihat baru kamera ke dalam misalnya ada korban. Udah. Itu budgetnya beda dengan kalau kita kamera masuk ke dalam. Terus memperlihatkan semua proses penembakan dan perampokan. Itu contoh. Oke nggak? Benar. Oke. Mungkin kayak ini, saya pernah nonton juga Fred Green Tomatoes, kalau nggak salah itu film lama banget sih. Jadi itu nyeritain setnya itu dia sebenarnya di samping rel kereta gitu, tapi kereta nggak pernah dimunculin di situ. Saya nggak tahu apakah memang, tapi kayak nggak mungkin ya kalau film Hollywood tidak didesain. Jadi karena keretanya nggak pernah muncul, tapi kita selalu tahu bahwa kereta itu datang dari ini, daun-daun yang berguguran tuh tertiup angin gitu. Terus sama suara kereta, tapi keretanya nggak pernah dilihatin. Mungkin kayak gitu kali ya. Nah, makanya jadi ingat bahwa platform film itu kan audio visual ya. Itu harus diingat. Kadang-kadang suara aja nggak ada gambarnya, itu informasi lebih banyak dibanding gambar. Kadang-kadang misalnya suara cuma gelap, terus tiba-tiba ada suara di sana orang lagi berantem, piring pecah segala macem. Lo tahu bahwa itu berantem, suami istri atau siapa gitu yang lagi berantem.
Lo nggak perlu harus ada gambar untuk menunjukkan bahwa itu berantem. Itu sebegitu kuatnya suara berperan dalam berkomunikasi rasa dan informasi. Gambar sebaliknya kadang-kadang. Lo kasih lihat mereka berantem, ada kemungkinan dua tuh. Orang percaya mereka berantem, atau orang nggak percaya karena aktingnya jelek berantemnya. Kan? Jadi kalau misalnya nggak yakin, kadang-kadang keterbatasan uang itu menjadi penyelamat. Kenapa? Nggak usah lo kasih lihat, dengerin suaranya aja. Beres. Ya, tapi ya nggak 2 jam juga, nggak ada gambar ya. Itu bunuh diri namanya. Gitu. Oke, baik. Mohon maaf sekali untuk pertanyaan yang belum bisa dijawab, tapi kalau teman-teman masih mau ada yang bertanya, bisa langsung ke DM Instagramnya ini ya, Good Scriptwriters, di @goodscriptwriters setelah acara gitu. Boleh nggak Mas kalau ke Instagram Mas Rudi? Boleh dong. DM. Oh boleh tuh katanya, bisa langsung nanya juga. Gitu ya. Oke, selanjutnya, sesi selanjutnya adalah sesi door prize. Terima kasih ya kepada teman-teman Good Audience yang sudah berpartisipasi. Sebelum kita akhiri, ini kita akan bikin door prize di episode 2 ini. Ada di link kolom chat ininya ya, pertanyaan-pertanyaannya itu. Jadi silakan teman-teman lihat. Nah, kuisnya yang diadakan ini jadi pakai Slido lagi. Jadi silahkan dibuka kembali Slido yang tadi untuk mengikuti kuis. Bisa diakses di itunya ya, di kolom chat. Kemudian teman-teman bisa memilih tab polis yang ada di sebelah tab Q&A untuk mengikuti kuisnya. Nantinya saat kuis berlangsung, di layar akan terlihat progres kuis. Ada 3 buah pertanyaan dan masing-masing pertanyaan akan diberikan waktu 1 menit untuk menjawab. Dan di akhir akan terhitung nanti secara otomatis hasil ranking kuisnya. 3 orang ranking teratas akan mendapatkan door prize berupa GoPay sebesar Rp50.000. Wow, 50.000. Mas Rudi mau nambahin Spencer? Enggak, cukup. Dan sebelum mulai kuis, kami akan memberikan waktu selama 3 menit bagi teman-teman Good Audience untuk masuk ke dalam link kuis di Slido. Nah, silahkan. Teman-teman dari Gotok. Pertanyaannya apa aja? Jangan yang susah-susah ya. Oke. Oke, yang belum join silahkan ini. Ini nama-namanya kan udah ada nih ya di screen. Silahkan yang mau ikutan. Masih ada waktu lagi 1 menit. Lumayan dapat GoPay. GoPay ada ini loh, free ongkir. Bisa diskon. Aku nggak di-endorse tapi aku ya iniin GoPay. GoPay ada banyak sekali pilihan di GoPay yang bisa kita gunakan di Gojek. Ada free ongkir. Ada macam-macam lah. Gimana teman-teman Gutok? Masih dibuka kuisnya? Udah? Oke. Sekarang kita akan mulai. Jadi teman-teman dapat fokus ke device masing-masing ya selama mengikuti kuis. Silahkan panitia boleh ini. Nah, pertanyaannya mungkin
di bawah ini mana yang bukan film karya Mas Rudi Sudjarwo? Silahkan. Pilihannya ini aja ya, nggak bisa 50-50. Wanna friend? Atau as audience? Oke. Itu pertanyaan pertama. Terus, wow. Oh, wah langsung polling gini ya, keren ya, Slido. Oke, jadi ini pemenangnya ini ya? Oh belum, ternyata teman-teman. Saya juga nggak ngerti nih. Saya pikir ini pemenangnya. Oh, ada 2 pertanyaan. Mohon maaf ya, saya nggak tahu. Nah, pertanyaan kedua, elemen apa dalam penceritaan yang diibaratkan sebagai nyawa dari cerita? Ini ada 4 nih. Apakah lighting, setting, karakter, atau kostum pemain? Ya, elemen apa dalam penceritaan yang diibaratkan sebagai nyawa dari cerita? Lighting, setting, karakter, kostum pemain. Gampang. Oke. Wih. Oke. Satu lagi. Oh, ternyata ada 3. Aduh, gimana nih? Ada 3, satu lagi ya. Mohon maaf. Nah, satu lagi. Siapakah pembicara Gutok selanjutnya? David Beckham? Waduh, boleh tuh. Di episode selanjutnya lagi. Pak David Suwarto, CEO dari Cinemark, atau Chris Evans? David Beckham atau Chris Evans juga dong. Boleh nggak, Mbak Panitia? Silakan dijawab. Siapakah pembicara Gutok selanjutnya? Oke. Oke, wah jawabannya 100%, betul semua. Hore, pemenangnya adalah ada 3 ya di sini. Jadi ada Mbak Kinanti WP, Intan Rahma, dan Hasan. Selamat ketiganya. Nanti panitia akan menghubungi nama-nama yang tadi menang. Kemudian bagi yang belum kebagian, jangan sedih, karena kita akan buka 3 door prize lagi melalui Instagram kita, Good Scriptwriters. Jadi kalian pantengin terus ya, nanti ada lagi door prize-nya. Selanjutnya sesi foto bersama. Saya ucapkan terima kasih ya kepada semua teman-teman Good Audience. Dan harapan agar Gutok yang telah diadakan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan untuk mendokumentasikan acara hari ini, kita akan melakukan foto bersama. Silakan oleh tim Mbak dan Mas Panitia Gutok. Halo teman-teman semua, sebelum kita foto bersama, silakan on cam dulu ya. Aku tunggu sampai 5 detik. Mungkin kalian bisa buat gaya-gaya dulu, cari gaya yang cantik dan cakep. Ayo. Oke, hitungan ketiga aku foto ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Aku foto. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi untuk teman-teman, aku foto. 1, 2, 3. Oh, satu lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Fauzi dan Sama-sama, Fauzan.
Oke, selanjutnya ada lagi kepada teman-teman, kami mengharapkan partisipasinya ya kepada teman-teman Good Audience untuk mengisi forum evaluasi dari Good Talks episode 2. Nah, di sini nih. Silakan diisi forum evaluasinya. Nah, ini bisa diakses ininya ya, QR code-nya. Dan dipersilahkan bagi teman-teman untuk mengisi agar mendapatkan e-sertifikat yang nanti akan kami kirimkan. Oke. Lagi ya? Ada pesan sponsor lagi? Silakan. Diisi dulu forum evaluasinya. Masih kami tunggu ya teman-teman untuk mengisi forum evaluasi. Oke, baik teman-teman semua. Jadi acara Gotok ini kan diadakan setiap bulannya ya oleh Lintang Perkasa Waskita bekerja sama dengan Sinemart. Dan di episode ketiga nanti di bulan depan itu pembicaranya adalah Bapak David Suwarto, CEO dari Sinemart. Tema yang diangkat nantinya adalah producer think tank, money versus creativity. Tanggalnya kalau tidak ada halangan gitu ya akan berlangsung di tanggal 17 Desember 2021. Dan bagi teman-teman Good Audience yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti acara ini, untuk e-sertifikatnya itu nanti akan dikirimkan paling lambat dalam waktu 2 minggu setelah acara selesai. Dan untuk teman-teman yang masuk melalui QR code atau link dari Instagram, mohon maaf belum bisa mendapatkan sertifikat. Tapi tidak usah sedih gitu ya, karena kita akan ada terus setiap bulannya. Jadi kalian pantengin aja IG kami, Good Scriptwriters. Terima kasih untuk teman-teman semua, untuk tim webinar, untuk Butok semuanya, dan terima kasih juga tentunya untuk Mas Rudi Sujarwo. Sampai jumpa bulan depan. Terima kasih. Butok sama-sama belajar. Yeay.